Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Micayani Zebua, NIM 4212411050 dari kelas Mekatronika B Malam. Di video ini saya akan menampilkan tutorial membuat logo menggunakan Mastercam yang nantinya akan disimulasikan di software CC CNC. Logo yang saya akan buat di sini adalah logo TikTok. Dan untuk langkah pertamanya adalah saya membuat gambar dua dimensinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat logo nama. Kita bisa pilih di menu Create, lalu pilih yang Letters. Lalu teman-teman bisa memasukkan nama teman-teman sekalian. Nah, untuk menyesuaikan posisi namanya, teman-teman bisa menggunakan fitur Xform Translate. Jadi, pertama kita harus pilih dulu bagian mana yang mau disesuaikan posisinya. Di sini saya memilih bagian nama saya. Setelah dipilih, baru kita gunakan fitur Xform Translate-nya. Lalu tinggal disesuaikan aja di sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya kita extrude base-nya. Di sini base-nya itu persegi dan saya extrude ke atas setinggi 10 mm. Nah, kemudian saya ingin membuat logo saya itu kan timbul ke atas. Namun karena posisinya masih di permukaan yang bawah, saya memindahkan logo dan nama saya itu ke permukaan yang paling atas menggunakan fitur Xform Translate. Jadi caranya sama, kita pilih dulu, lalu kita Xform Translate, dan di sini kita ubah di sumbu Z agar dia naik ke permukaan paling atas. Bisa dilihat seperti yang ditampilkan. Nah, selanjutnya saya akan extrude logo TikTok-nya ke atas setinggi 10 mili. Nah, untuk nama saya mau extrude-nya ke dalam sedalam 5 mili. Jadi kita pilih yang cut body. Selanjutnya kita setting stock setup. Kita pilih yang rectangular. Kemudian kita masukkan ukuran dimensi benda kerja kita. Jadi stock setup ini untuk mendefinisikan ke Mastercam ukuran atau bentuk benda kerja
yang mau kita potong nantinya sebelum proses penyayatan. Nah, karena stok setup saya belum sesuai, belum pas di posisi benda kerja yang saya inginkan, maka saya akan menyesuaikan stok setupnya dengan bantuan di sini saya menggunakan garis bantu terlebih dahulu untuk menentukan posisi senternya. Lalu jika sudah dapat ukurannya, teman-teman bisa setting di bagian stock origin. Untuk ukuran stok setupnya sendiri, di sini saya sengaja lebihkan dari ukuran barang jadinya untuk proses meratakan permukaan atau facing, dan nanti di bagian bawahnya juga untuk area jepitan ragum mesin CNC. Karena kalau kita buat pas-pasan, nanti bahan aslinya nggak bisa dijepit dan permukaannya nggak bisa dibersihkan. Selanjutnya kita pilih toolpad. Di sini saya menggunakan dua toolpad, pertama contour dan pocket. Perbedaannya, kalau contour itu pahatnya itu jalan mengikuti garis luar, seperti kita menggunting kertas. Kalau pocket, pahatnya itu bakal bergerak di dalam suatu area, seperti mengeruk semua bahannya sampai membentuk lubang. Nah, untuk logo di sini saya pakai kontur, kemudian multi paste-nya saya atur numbernya 22 dengan spacing 3. Nah, setelah saya simulasikan ternyata masih ada sisa di bagian tengah, dia tidak terpotong habis dengan metode kontur. Jadi di sini saya akan menggunakan pocket untuk menghabiskan bagian dalamnya. Namun sebelum itu, saya membuat garis bantu terlebih dahulu untuk membuat garis kerangka yang akan dipahat dengan pocket, seperti yang tertampil di video. Nah, kemudian setelah membuat garis bantunya, kita pilih menu pocket, kemudian kita pilih area yang tadi mau dipahat, kemudian kita setting, dan di sini saya pakai toolnya itu menggunakan pahat diameter 6 mm. Kemudian kita setting top of cut dan depth-nya. Lalu kita coba simulasikan. Ternyata masih ada sisa sedikit, jadi saya coba ubah rogging-nya. Untuk rog-nya itu saya ubah dengan true spiral. Kita tes lagi. Oke, ternyata sudah bersih. Kita coba simulasikan semuanya. Oke, sudah jadi. Kemudian untuk logo nama, ini saya pakai pocket ya teman-teman. Toolnya di sini saya pakai pahat flat diameter 2 mili. Kita pilih depth-nya juga, kedalaman pemakanannya. Di sini saya buat 5 mm. Oke, jika sudah kita simulasikan saja. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita ekspor G-code-nya yang akan digunakan nanti untuk sisi CNC.
Nah, namun karena di sisi CNC tidak dapat membaca beberapa kode, jadi kita akan hapus beberapa kode. Yang pertama di bagian atas dari start M6 kita hapus, kemudian A0 juga kita hapus. Kita cek satu-satu dan kita hapus, pastikan tidak ada, dan di dua bagian tadi juga dihapus, yang di antara M5 dan M30. Selanjutnya itu kode G43 juga dihapus, dan huruf H juga dihapus. Kemudian untuk kode G28 juga kita hapus. Kita cek satu-satu dan jika ada kita hapus. Setelah sudah menghapus kode-kode yang tidak bisa dibaca oleh sisi CNC, selanjutnya kita copy kodenya, lalu kita bisa salin ke notepad terlebih dahulu, lalu kita save as dalam bentuk txt. Setelah itu kita bisa buka software sisi CNC-nya, kita hidupkan seperti biasa, kita on-kan terlebih dahulu, kemudian kita setting workspace-nya, sesuaikan dengan yang ada di Mastercam tadi. Lalu kita setting klaimnya. Di sini saya menyisakan area untuk penjepitan benda kerjanya. Selanjutnya kita atur toolnya yang kita pakai terlebih dahulu, disesuaikan juga dengan Mastercam. Kemudian kita atur titik nolnya seperti biasa. Nah, untuk di bagian Z-nya di sini saya setting 20. Langkah selanjutnya kita input program G-code yang telah kita ambil dari Mastercam tadi. Nah, kita bisa ambil dari file notepad yang kita udah simpan dalam bentuk txt tadi. Kita open dan execute. Setelah itu bisa langsung kita jalankan atau kita simulasikan.
Nah, ini dia hasil logo yang sudah saya buat. Sekian video tutorial membuat logo menggunakan Mastercam dan CC CNC. Terima kasih.